Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Ya, hari ini kita kembali mendengarkan Renungan 79. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama, karena di dalam firman Tuhan kita menemukan banyak nasihat-nasihat yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita menjalani hidup kita, mengalami perubahan-perubahan, dan kita dapat menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini dalam Amsal 28 ayat 17. Amsal 28 ayat 17 berkata demikian, orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur, janganlah engkau menahannya. Dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, seorang pembunuh akan merasa dikejar terus sampai ajalnya, tak seorang pun dapat menahan dia. Ya, ada satu catatan yang sangat penting ya hari ini tentang bagaimana keadaan seseorang yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori yang kita baca hari ini adalah melakukan pembunuhan ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan ini ya. Firman Allah berkata pembunuhan itu merupakan satu tindakan kekerasan atas kehidupan manusia dan juga kekerasan terhadap Tuhan yang memberikan kehidupan kepada manusia. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi hal yang penting sekali, Tuhan menaruh perhatian atas kehidupan manusia. Ketika ada orang yang kemudian melakukan hal-hal yang menghentikan kehidupan seseorang, itu bagi Tuhan adalah sebuah hal yang dipandang sangat jahat. Sekali lagi karena terjadi kekerasan atau tindakan yang kemudian pada orang yang dikenai pembunuhan itu, dan juga kepada Tuhan yang menciptakan, yang memberikan kehidupan. Oleh sebab itu hari ini kita melihat ya ada satu catatan penting untuk kita memperhatikan ya. Ketika seorang yang melakukan hal ini, dia akan merasa dikejar ya, akan kemudian lari sampai ke liang kubur. Artinya ada bagian-bagian yang akan menjadi ganjaran dalam kehidupannya ya, yang dituntut oleh Tuhan. Firman Allah mencatat ada beberapa hal tentang pembunuhan secara fisik yang kita bisa lihat. Pertama, dalam Kejadian 4 ayat 8 sampai 12, saya akan membacakannya. Ada catatan bagaimana Habel yang dibunuh oleh Kain. Ya, apa yang terjadi ketika pembunuhan ini kemudian tercatat dalam firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 8 sampai 12 mencatat demikian. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tangan." Ya, ayat ini sangat jelas memberikan kita gambaran bagaimana Tuhan sangat menaruh perhatian ya ketika ada pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Tuhan tidak tinggal diam terhadap hal itu ya. Dan kita mencatat bahwa Kain kemudian mengalami kutuk ya, dia menjadi orang-orang yang kemudian dikejar terus sampai akhir hidupnya dengan kutuk yang kemudian menjadi bagian dalam kehidupannya ketika dia tidak menjaga hidupnya dengan baik ya, di dalam keadaan perilakunya kemudian mengakibatkan ya nyawa seseorang kemudian mati secara fisik, dia melakukan pembunuhan secara fisik. 1 Raja-Raja 21 mencatat hal-hal yang berbeda dalam peristiwa pembunuhan yang lainnya. Dalam ayat yang kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja mencatat ada Ahab dan Isabel yang membunuh Nabot ya. Firman Allah mencatat bahwa ada hal-hal yang sangat luar biasa, dan Tuhan sekali lagi tidak tinggal diam untuk hal-hal yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Saya akan membacakan beberapa hal. 1 Raja-Raja 21 ayat 21 sampai 24 mencatat daftar yang Tuhan tuntut dari Ahab dan Isabel ketika mereka membunuh Nabot ya, demi mendapatkan kebun anggur ya. Saya akan bacakan ayat 19 sampai ayat 24 ya.
Katakanlah kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ya, hal ini sangat mengerikan ya, bahwa pembunuhan yang mereka lakukan ketika menghabisi nyawa seseorang itu dipandang sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu hari ini larangan jangan membunuh yang sudah ada dalam firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan dalam hidup kita. Ya, bahkan dalam perjanjian lama itu sudah dituliskan, dalam perjanjian baru itu pun kemudian menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, saya bukan pembunuh, saya enggak membunuh orang. Ya, puji Tuhan kita tidak lakukan itu, ya jangan sampai kita melakukan itu. Tapi ini menjadi satu perhatian yang penting karena ternyata pembunuhan itu bukan saja kita dengan sengaja ya kemudian menyakiti seseorang. Ada pembunuhan yang terjadi dalam kehidupan ini yang itu masuk dalam kategori pembunuhan yang kemudian kita pun harus waspada di dalamnya. Generasi-generasi saat ini banyak bergumul dengan pembunuhan yang terjadi pada bayi-bayi. Ya, kita menyebutnya dengan aborsi. Ya, ada orang-orang yang kemudian mengalami hal-hal karena satu dan lain hal. Ya, ada kehamilan di luar pernikahan atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Lalu kemudian dengan alasan apapun melakukan aborsi. Itu menjadi satu bagian di mana masuk di dalam satu kategori pembunuhan. Kita perlu berhati-hati untuk hal-hal semacam itu. Di dunia kesehatan ada orang yang menamakan eutanasia. Ya, demi alasan kesehatan kemudian menghabisi nyawa seseorang. Ya, itu kita perlu sangat berhati-hati dengan hal-hal yang mungkin memakai istilah medis, ya, memakai istilah-istilah demi hal-hal medis dan sebagainya. Kita perlu belajar, ada satu catatan firman Tuhan untuk kita hati-hati, jangan sampai kita kemudian masuk dalam kategori membunuh. Di samping itu ada hal-hal yang lain yang kita perlu perhatikan. Bapak Ibu yang anak-anaknya mungkin bermain game ya. Hari-hari ini kita melihat bagaimana games yang ada di video games atau banyak game-game online dan sebagainya membawa kisah-kisah di mana membunuh itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Membunuh itu menjadi sesuatu kebutuhan untuk menyelesaikan permainan, dikemas sedemikian rupa dalam permainan. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati jangan sampai video game ini kemudian menjadi sesuatu yang masuk dalam anak-anak kita dan membuat mereka mempunyai satu pemikiran bahwa ya membunuh itu sesuatu yang menyenangkan meskipun itu hanya sebuah permainan, karena kemudian itu juga bisa berdampak pada hal-hal yang kita dapat lihat secara emosional. Kenapa? Kemudian kita mendapati bahwa 1 Yohanes 3 ayat 15 memberikan kita catatan. Pembunuhan bukan saja secara fisik, di mana kita mematikan fisik seseorang. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 15 mencatat demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, peringatan ini juga ternyata tetap ada bahkan sampai perjanjian baru dan menjadi lebih luas bahwa ternyata pembunuhan yang tidak dikehendaki Tuhan bukan hanya pembunuhan secara fisik di mana tubuh seseorang dibuat tidak lagi bernyawa, tetapi ternyata ada satu catatan yang penting, jangan sampai kita membunuh secara emosional. Ya, membunuh karakter seseorang, membunuh reputasi seseorang, membunuh dengan perasaan-perasaan kebencian, membunuh dengan kepahitan, membunuh dengan tuduhan-tuduhan palsu, membunuh dengan iri hati, membunuh dengan kebencian, kedengkian, dengan fitnah, dengan perselisihan dan banyak hal yang lain, ya.
Firman Allah berkata, ya, kalau ada orang yang melakukan hal itu, dia akan memiliki akan menerima hukuman ya dari Tuhan. Karena itu mari kita belajar, ya. Ketika ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, jangan kita yang menjadi hakim atau kemudian kita ingin membunuh seseorang karena dia melakukan kesalahan, dia layak untuk dihabisi. Ya, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Ada satu catatan yang penting dari Amsal, ya, dituliskan untuk kita berhati-hati dalam hidup kita. Jangan sampai kita membunuh seseorang secara fisiknya, dan bahkan jangan sampai kita membunuh seseorang ya juga secara emosionalnya. Jadilah orang-orang yang terus penuh dengan kasih, supaya dalam hidup kita ketika kita berkomunitas dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bukan membawa kematian tetapi membawa kehidupan. Ya, kita bisa memberi support untuk orang-orang dapat terus bersemangat dalam hidupnya. Kita dapat memberikan semangat, ya, memberikan dorongan supaya orang untuk dapat kembali hidup dengan penuh sukacita, menjalani kehidupannya dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk dapat terus membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau memberikan kesaksian-kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah-masalah keluarga atau dari sakit, ya, mari salurkan itu dalam tayangan dan melalui WhatsApp di 081327420088, sehingga setiap renungan, kesaksian, mujizat atau pemulihan yang Bapak Ibu ceritakan itu juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, untuk kami dapat menjadi orang-orang yang tidak mengakibatkan kematian, bukan menjadi orang-orang yang membunuh baik secara fisik atau emosional kepada orang-orang di sekitar kami, tapi kami jadi orang-orang yang dapat membawa kehidupan, membawa kedamaian, membawa sukacita, membawa pengharapan dari Engkau pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati keluarga GBDI LCD Magelang di rumah tangga mereka, di kantor mereka, di pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Hidup mereka adalah hidup yang juga membawa kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dalam keluarga, seluruh keluarga saling mendukung satu dengan yang lain. Di tempat pekerjaan, mereka dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Dalam komunitas pelayanan kami saling mendukung satu dengan yang lain. Dan biarlah kehidupan yang Tuhan sudah berikan dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau berikan kepada seluruh keluarga GBDI LCD Magelang. Tolong kami untuk tidak gelisah dan gentar. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.